Baik, masih bersama Mas Leo di sini. Bagaimana caranya kita menumbuhkan atau membangkitkan jiwa wirausaha bagi generasi muda? Mas, pertanyaan saya tadi itu sendiri. Alasan dari generasi muda yang enggan berwirausaha ini, alasan klasiknya adalah permodalan. Kemudian alasan berikutnya adalah sulitnya sistem marketing. Nah, ini yang menjadi permasalahan mungkin bagi mereka yang enggan berwirausaha. Dan takut gagal. Itu banyak banget nih. Aduh, saya males jadi ini bisnis karena ntar kalau gagal gimana? Ntar kalau nggak dapat jualan gimana? Nggak laku gimana? Gitu loh Mas. Biasanya banyak sekali saya dengar yang seperti itu. Kalau menurut Mas Leo gimana? Masalah permodalan ya kan? Iya. Sekarang kita ngomong lah, semua pengusaha tuh masalahnya apa? Modal. Ya berarti apa? Bukan masalah. Ya kan? Baliknya bukan itu. Berarti apa? Kita harus putar otak lah, ya kan? Stres dikit ya why not ya kan? Kita putar otak. Kita cari itu, kita bikin konsep bisnis yang jelas, proposal bisnis. Cobalah kasih ke, mungkin ada saudara yang super kaya, kasihlah dia dulu ya kan. Oh ini bisnis pembagiannya kayak gini, konsepnya seperti ini, marketnya seperti ini. Terus belajar segmentasi marketnya, diferensiasi marketnya ya kan. Terus ini konsep dari bisnisnya ini sendiri apa, Pareto bisnisnya apa, harus jelas. Nah kalau pengusaha sudah jadi, dia lihat oh ini konsepnya bagus, bagi mereka invest nggak ada masalah, ya kan. Jadi itu bukan sebuah masalah. Tinggal bagaimana kita yang mengakalinya saja. Ya kan, masalah dari modalan seperti itu, ya kan. Jadi ya bukan masalah bisa nggak bisa, mau atau enggak. Cuma sebenarnya adalah kemauan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan, ya kan. Tadi kedua apa tadi? Marketingnya, sistem marketing yang sulit bagi mereka. Permasalahan mungkin. Ada namanya Google kan? Sistem marketing itu sebenarnya cara marketing di Google sudah ada semua, tinggal kita adaptasikan aja. Nggak semua bisa dipakai ya kan? Kita sekarang ini zamannya sosial media, ya pakailah sosial media. Saya sendiri juga masih belajar, semua harus belajar. Kan saya bilang dari awal ya kan, Kaizen, continuous improvement. Kita nggak bisa kita cuma stay diem aja, kita harus belajar terus. Saya transisi dari generasi pengusaha lama yang model tradisional ke arah milenial. Saya harus belajar banyak. Saya masih kalah sama beberapa pengusaha muda yang lebih muda dari saya yang bermain di Instagram, masih kalah saya. Kita harus belajar. Kekuatan saya apa? Sistem. Kelemahan mereka di sistem. Tapi ya itu, kita harus terus belajar meningkatkan diri. Ya kan, kalau kita memang mau sukses, kalau sekarang jujur saya masih jauh dari yang ambisi saya ya kan. Kita harus terus berkembang, kita harus kembangkan diri kita. Itu yang utama. Jadi bukan masalah bisa atau nggak bisa, mau atau enggak. Ilmu itu di Google banyak, YouTube banyak. Bisa atau enggaknya bukan masalah, tapi mau atau enggaknya. Betul. Jadi dengan kata lain semua orang bisa menjadi wirausaha walaupun itu dari usia sangat muda sekali. Bisa dikatakan demikian Mas Leo? Loh, bisa. Jadi sebenarnya membangkitkan jiwa entrepreneurship juga harus dimulai dari bisa dari pendidikan usia dini, dari sekolahan. Bikin kan lah dari ini permasalahan pendidikan kita ya kan. Di sekolah, di SD itu masih kebanyakan main aja. Coba diarahkan, bikinkan lah, mereka harus rotasi kelasnya ya kan. Bikin bisnis, mereka jualan di waktu istirahat bikin produk. Di luar negeri, kurikulum mereka tuh seperti itu. Makanya entrepreneurship mereka luar biasa, ya kan. Mereka kuat banget dalam berwirausaha karena mereka sudah dididik dari kecil. Kita baru mulai dari kampus loh. Itu tuh kita kalah berapa tahun kita udah kalah, ya kan. Jadi kita harus kuatkan dari mental sendiri. Kalau jualan nggak laku, maka kalau dari kecil ya kan, jualan nggak laku, orang tua pun harus encourage. Ya udah coba bikinlah menu baru atau nggak bikin produk baru. Begitu berhasil mereka akan merasa happy, mereka udah tahu, oh berarti memang gagal sekali 2 kali itu bukan masalah. Itu banyak itu menyangkut dengan kegagalan ya kan. Gini, basicnya bisnis itu tingkat keberhasilan itu kalau dia bilang tadi awal bahwa awal bisnis itu 0%. Kita harus planning yang jelas. Lokasi itu nomor 1, ingat, lokasi, ya kan. Produk, produk, ya kan. Sebagus apapun emas, kalau lokasinya tuh jelek, ya nggak jadi emas. Packagingnya lah bisa bilang. Bagus apapun emas, kok packagingnya pakai kotak kardus lama gitu, nggak jalan, ya kan. Packaging bagus, lokasi pun juga jualnya tempatnya bagus. Toko emas ya jualnya toko emas. Kalau jual di modelnya toko ternak ya nggak mungkin orang mau beli, benar kan? Sama, jadi itu baru umpamaannya, ya kan? Kalau gagal ya kan, gini, guru terbaik kita adalah kegagalan. Colonel Sanders baru berhasil usia berapa? Dia seumur hidup tuh gagal. Jack Ma ditolak ya kan? Di kampusnya juga dia bisa coba lihat biografi Jack Ma, berantakan. Tapi kegagalan dijadikan guru dan jadi motivasi untuk berhasil. Kalau saya bilang jangan takut gagal, itu saya bukan motivator, saya praktisi ya kan. Gagal itu ya
memang kita pasti akan ada waktunya kita gagal. Tapi gimana action kita, respons kita. Gagal ya kita harus, oke, kita gagal kayak gini, jangan pernah menyerah. Ada bapak, saya juga ada kata quotes ya kan, saya bilang bahwa never give up ya kan. Karena sekali kamu give up, once you give up, itu udah berakhir semuanya. Baik. Oke, sesuai dengan topik kita bagaimana membangkitkan wirausaha generasi muda ini sendiri. Mas Leo, ini kalau Mas Leo melihat fenomena anak muda, khususnya anak muda Bali. Yang mencari pekerjaan atau pencari kerja bukan sebagai pencipta kerja. Itu yang jadi masalah ya kan. Oh, ini masalah juga. Ya, ini masalah. Oke. Karena memang perlu itu balik adalah ke pendidikan usia dini. Pada saat mereka sudah menikmati, mereka memang dari awal bisa bekerja ya kan. Mereka bisa menghasilkan, mereka ujung-ujungnya mungkin dari 50, mungkin 30, 40 mereka bisa jadi, mungkin 20 lah ya kan, mereka jadi pengusaha. Sekarang nih karena mereka hanya nyari kerja tuh mudah. Cari kerja, mereka tuh nyari hidup santainya aja. Tapi kita berbisnis itu tidak santai. Ribet, yang harus kita yang harus kita hadapin itu customer, komplainan, pegawai, SDM paling masalah di dalam dunia usaha lah, SDM, ya kan, nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Oke, Ya kan? baik. Jadi ada Harus cara berani, yang untuk menanggulanginya. Harus berani ambil resiko, ya kan. Oke, ini bagaimana dengan gerakan wirausaha muda yang menyasar kampus-kampus, Mas? Masih belum masif, tak bilang. Belum masif. Belum, ya? Kurang masif. Dan juga dari pemerintah sendiri, saya masih belum melihat benar-benar supportnya ya kan. Kadang-kadang kita dari awal kita mau berusaha pun sudah gini lah, coba lah kasih dispensasi, orang mulai usaha tuh pajaknya dispensasi lah dulu ya kan. Ya kan, perizinannya tolonglah dipermudah, dipermurah gitu loh ya kan. Kadang-kadang juga di pemerintah banyak oknum-oknum yang bermain di situ ya kan. Jadi kita harus support dari pengusaha UMKM kecil yang baru mulai usaha tuh harus kita support, ya kan, kasih kemudahan perizinan, dispensasi pajak dan lain-lain, kasihlah kemudahan seperti itu, ya kan, kasihlah pendidikan branding yang jelas, nggak cuma pada saat event-event tertentu, pada saat mau pemilihan baru, ya kan, itu jadi dari awal ada program yang jelas yang benar-benar menyasar ke anak muda. Bikinkan acara event mungkin dari BI, dari mana, entrepreneurship itu lebih masif. Oke. Banyak sekali yang harus diperhitungkan ya, Yupi ya, dan Mas Leo, ketika kita memulai berwirausaha dari sejak dini ya, sejak usia muda. Dari perencanaannya, kemudian penciptaan produk, kemudian hingga tahap promosi. Nah, ini dia perlunya pendampingan. Mentoring itu penting banget, ya kan? Sangat penting, Mas. Sangat penting, tapi ya kadang-kadang susahnya di sini mencari mentor yang sesuai dengan bisnis kita, ya kan? Kalau gini, mentor itu akan membuat kita tuh lompat kayak kita anak tangga ya kan, gitu ya kan? Bisa lompat 3 sampai anak tangga langsung. Tanpa mentor kita harus jalan satu-satu, melewati kerikil yang banyak juga bisa ya kan? Pentingnya mentoring itu penting banget. Cuma sekarang ini juga selalu masalah. Mencari mentor tidak mudah. Nah, itu dia. Cara cari mentornya itu gimana? Kadang-kadang kita harus carilah pengusaha yang sudah jadi. Tapi kadang-kadang mereka juga nggak mau bagi ilmu, juga nggak mau, ya kan? Bener banget. Ya mereka pikir kan, gila, kita nyarinya tuh terseok-seok gitu kan ya. Loh, bagi saya jujur ya, berbagi ilmu bagi saya sih, sharing is learning, sharing is caring, sharing is multiplying. Kalau mau berkali kita harus berbagi. Maka bagi saya bagi ilmu, monggo ya kan. Kampus-kampus mau untuk saya sharing, silahkan, nggak apa-apa. Kenapa? Dari network yang saya dapat pun saya bisa mendapatkan. Mungkin mereka sukses, ingat saya, ya udah diajak kerja sama lagi, sama kan? Daripada kita nggak mau bagi ilmu, ilmu tuh di internet banyak, ya kan? Nggak usah pelit lah, ilmu tuh memang harus di sharing. Betul ya. Makanya Mas Leo pagi hari ini juga ada sama kita di sini untuk sharing juga dengan pemirsa ya. Itu luar biasa banget. Baik. Nah, nanti kita akan tanya lebih banyak lagi gak sih? Banyak banget. Saya masih banyak nih punya pertanyaan untuk Mas Leo. Boleh. Kita rehat sejenak ya Mas Leo ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali saat lagi.